Penanganan kasus tewasnya tahanan kasus curanmor Polresta Banyumas memasuki babak baru. Terbaru, Polda Jawa Tengah menemukan pelanggaran disiplin dan etik dari oknum anggota terkait tewasnya tahanan tersebut. Perjuangan keluarga Oki Kristodiawan 27 tahun tahanan Banyumas yang tewas kini membuahkan hasil. Meski Polresta Banyumas telah menetapkan tersangka 10 tahanan yang diduga menganiaya korban, namun keluarga tak percaya begitu saja pada kesimpulan polisi. Keluarga belum puas dengan proses hukum yang ditangani Polresta Banyumas. Kakak sepupu korban bernama Purwoko sempat meminta dan memohon agar bisa diputarkan rekaman CCTV di titik lain selain yang berada di rumah tahanan titipan Polresta Banyumas, terutama dari titik saat korban turun dari mobil yang berada di Kepolisian Baturaden, kemudian masuk ke area Polresta Banyumas. Dasar permintaan ini adalah karena saat gelar perkara, video yang ditunjukkan dalam CCTV di dalam sel tidak sinkron dengan kondisi korban. Pihak keluarga korban menemukan ada luka sayatan di paha bagian kiri. Sementara pada CCTV yang ditunjukkan, para tahanan yang memukul tak menggunakan alat apapun. Sementara itu, pihak keluarga yang lain, yakni bernama Bayu, menemukan kejanggalan lain. Ia mengatakan sudah meminta 4 kali terkait surat kematian korban. Pihaknya meminta rekam medis UGD selama 14 hari korban dirawat, tetapi tak kunjung diterima. Keluarga juga tak terima karena korban dirawat 14 hari, tetapi tak satu pun yang diberi kabar. Setelah diselidiki, Polresta Banyumas menetapkan 10 orang tersangka dari dalam tahanan. Tak puas dengan penanganan kasus di Polresta Banyumas, keluarga almarhum Oki Kristodiawan 27 tahun kemudian menuntut keadilan. Hingga akhirnya, saudara, polisi menetapkan ada 11 orang oknum polisi yang terlibat dan 4 diantaranya telah ditahan. Iya, karena saya bertanya tentang surat kematian, tentang gelar perkara lanjutan. Sebaiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu Pak. Jadi pemutaran gelar perkara di diproses. Kalau yang diproses hukum hanya yang di sel saja. Yang menangkap, menahan dan menyiksa anak saya sebelum di sel Polres juga harus diproses hukum. Betul. Hukum harus adil pada masyarakat. Matur nuwun. Setuju. Terima kasih. Pak, dugaannya siapa yang melakukan, Pak? Sebelum bisa. Saya tidak. Artinya kan sudah menyimpul. Ya, membawa ke Kepolisian Baturaden, kemudian ada interogasi juga. Di video Jatanras setelah dari Kepolisian Baturaden itu almarhum Oki dimasukkan kembali ke mobil petugas. Itu berbeda posisinya. Waktu datang ke Kepolisian Baturaden itu masih mulus, masih tidak ada luka, masih tidak ada darah. Tapi setelah dari Polsek kemudian dibawa muter untuk mencari barang bukti, itu sudah berdarah-darah, sudah bonyok, mukanya berdarah dan disensor. Itu video itu di tayangan Jatanras Net TV pada hari Rabu 7 Juni pukul 23.20 WIB atau malam waktu Oki mau diotopsi, malam Kamis. Jadi saya tidak akan menduga-duga, tapi saya berdasarkan video dari tayangan Jatanras. Saya kakak sepupu dari almarhum Oki, Pak Pur. Hari ini saya mewakili keluarga korban almarhum Oki. Saya meminta dan memohon kepada Bapak Kapolresta Banyumas dan Bapak Kasat Reskrim Polres Banyumas untuk bisa diputarkan rekaman CCTV di titik lain selain di ruangan sel tahanan titipan, yaitu di titik di mana Oki itu turun dari mobil Kepolisian Baturaden, kemudian masuk ke area Polres Banyumas, masuk ke koridor atau selasar yang menuju ke sel tahanan titipan Polres Banyumas. Apakah Oki saat itu jalan sendiri
atau malah sudah dirangkul petugas atau ditandu, atau juga malah sudah dalam kondisi digotong karena sudah tidak mampu lagi berjalan. Dasar permintaan saya ini adalah karena saat dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Juni hari Selasa, pemutaran CCTV di ruang sel, di rekaman adegan CCTV itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan foto-foto yang saya dapat. Foto-foto di punggung ini jelas, ini bukan dengan tangan kosong. Ada luka di bahu kanan, lubang, terus di sikut, bahu kiri, menjelaskan bahwa Oki di dalam mobil petugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.